Samudrisya Cici, Satyatu, Namo Buddhaya. Ada yang masih ingat sama Cici enggak? Nah, Cici Vio di kelas 4 sampai SMP. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online SMA Ananda, Wihara Sasana Sudasita. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang mengenai cerita-cerita agama Buddha yang dibawakan oleh Cici Antika. Hari ini kita akan membahas mengenai Hari Katina yang dibawakan oleh Cici Jesi. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, kita akan membacakan parita yang dibawakan oleh tim pembaca parita. Dipersilakan. Mari adik-adik kita melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung kita Sang Buddha Sang Bhagawa sebanyak 3 kali. Penghormatan awal dimulai. Penghormatan selesai. Mari adik-adik kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita Namahara Pata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yam amhako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha ya sacamayang bhagavato dhammang rocema ime hisakkare hitang bhagawantang sasad dhammang sasawakasanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa
Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana patham bhanamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada padhang bhanamase parnatipata weramani sikkhapadang samadhiyami adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami musawada weramani sikkhapadang samadhiyami surameraya majjapamadarthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanu satinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manusanang buddho
pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakhato Bhagavata Dhammo Sandirthiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko pacatang weritabbo winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para wijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supartipanno Bhagavato Sawakasangho Ujupatipanno Bhagavato Sawakasangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawakasangho Samicipatipanno Bhagavato Sawakasangho Yadidam Cattari Purisa Yugani Attha Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawakasangho Ahunneyo Pahunneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyakethang Lokasati. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik, Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus, Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar, Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, lada menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang Sacakiriya Gadhayo Bharnamase Nathime Saranang Anyang Buddho me saranang warang etena saca wajena sodhite hotu sabbada nathime saranang anyang dhammo me saranang warang etena saca wajena sodhite hotu sabbada nathime saranang anyang sangho me saranang warang etena saca wajena sodhite hotu sabbada. Tiada pelindungan
perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat penyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Mari adik-adik, setelah kita membacakan parita-parita suci, marilah kita bermeditasi. Ambil sikap duduk yang baik, duduknya rileks, matanya dipejamkan, sambil mengucapkan di dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terus diulang di dalam hati, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi dimulai. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Meditasi selesai. Sabe sabta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Selamat pagi adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Sotiotu, Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita tentunya udah tahu kan kita mau ngapain? Kita mau dhamma kita dulu nih. Tapi lagunya tuh gak lagu yang itu aja nih. Ini kita mau coba lagu yang baru. Tapi Cici mohon maaf dulu nih kalau misalkan suara Cici Kokonya agak aneh. Oke, karena kita juga baru coba ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau yang kalian tahu judul lagunya itu apa Koko? Kulangkahkan kaki. Kalian bisa searching dulu nih di Google. Oke? Ayo kita dengerin.
yang kau panjatkan padaku, oh Sang Buddha. Kasih-Mu seperti sejuknya udara yang mengalir di relung nafasku dan hidupku. Langkahkan kaki selalu di jalanmu. Langkahkan kaki menuju satu-satu ku langkahkan kaki mengikuti jalanmu, oh Sang Buddha. Tak terasa saking jauh melangkah, semakin ku rasakan hangat kasih-Mu. Kini ku sadari betapa besarnya kasih yang kau panjatkan padaku, oh Sang Buddha. Kasih-Mu seperti sejuknya udara yang mengalir di relung nafasku dan hidupku. Langkahkan kaki selalu di jalanmu. Langkahkan kaki menuju kebahagiaan. Langkahkan kaki selalu di jalanmu. Langkahkan kaki menuju kebahagiaan. Gimana adik-adik? Udah dengerin kan dhamma kitanya? Gimana? Susah nggak lagunya? Menurut Cici sih susah ya. Oke, terima kasih adik-adik udah mendengarkan dhamma kita pada hari ini. Soti Hotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Cici Novi, Cici Hera, dan Papa Visa yang telah membawakan satu buah lagu. Gimana adik-adik? Lagunya bagus kan? Jangan lupa ya didengarin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dhamma yang dibawakan oleh Cici Jessi. Kepada Cici Jessi dipersilakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi nih sama Cici Jessi. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari Cici. Terpujilah Sang Bhagawa, Soti Hotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini kita mau bahas soal Hari Katina. Nah, mungkin adik-adik pasti udah tahu dong, Hari Katina itu salah satu hari besar agama Buddha dari 4 hari raya agama Buddha ya tiap tahunnya. Oke, nah pada tahun ini
Katina itu dirayain dari tanggal 3 sampai 31 Oktober. Nah, mungkin hari ini udah lewat ya, hari ini udah jatuh ke bulan November. Berarti kemarin tuh ya batas kita ngerayain Hari Katina. Oke, berbicara tentang Hari Katina sebelumnya. Nah, pada tahun 2020 masa Katina kita nih itu jatuh pada tanggal 3 Oktober sampai 31 Oktober. Nah, masa Katinanya itu yang ke 2564 TB. Nah, TB itu artinya tahun Buddhis. Nah, Hari Katina itu sebenarnya tuh bukan sebuah peringatan ya untuk kita, tapi pada saat Hari Katina itu sebenarnya nggak ada yang diperingati nih adik-adik. Nah, Hari Katina itu merupakan memang betul hari perayaan kita kan, salah satu 4 besar dari agama Buddha kan. Nah, kenapa sih kita harus ngerayain Katina tiap tahunnya? Yang itu tuh yang berdana kepada Bhikkhu Sangga. Kenapa sih adik-adik? Nah, Cici sebelumnya mau ngejelasin kenapa sih kita ngerayain Hari Katina. Nah, Hari Katina itu diadakan sebagai ungkapan terima kasih kita nih sebagai umat Buddha kepada anggota Sangga yang telah memberikan bimbingan kepada umat-umatnya gitu. Jadi Hari Katina merupakan ya anggap aja lah hari bakti umat Buddha kepada Bhikkhu Sangga. Hari Katina juga sebagai ucapan selamat nih kepada para bhikkhu yang telah menjalankan wasa. Adik-adik tahu gak berapa bulan bhikkhu menjalankan wasa? Biasanya pada musim dingin ya, seperti Oktober ini kan, Oktober ini jatuh musim dingin kan. Nah itu para bhikkhu itu selesai menjalankan wasa, masa wasanya itu selama 3 bulan di suatu wihara. Jadi begitu ya, kita anggapnya Hari Katina seperti itu, kita merayakannya seperti itu yang tadi Cici sudah jelasin. Nah, pada perayaan ini umat Buddha mempersembahkan dana. Pasti kita udah tahu dong dana seperti apa. 4 kebutuhan pokok bhikkhu. Misalkan kita bisa dana pakaian, obat-obatan, makanan maupun tempat tinggal ya kan. Tetapi bahkan nih kita juga biasanya berdana secara berdana uang. Nah, tapi bukan berarti dana yang dipersembahkan itu untuk yang uang itu bukan milik bhikkhu, tapi merupakan milik institusi Sangga gitu. Jadi kita mendanakan uang pun itu bukan untuk bhikkhu, tapi untuk institusinya. Oke? Nah, dengan adanya Hari Katina ini kita dapat banyak menimbun karma baik, suatu perbuatan baik juga lah. Kan tiap tahun kita ngerayain, biasanya itu Hari Katina diadakan 1 bulan penuh ya. Biasanya jatuhnya ya pada bulan Oktober inilah misalkan. Nah, kan udah lewat juga nih. Sekarang udah tanggal 1 November. Paling kita hari ini mau nge-review lagi. Kenapa sih kemarin di wihara banyak menyelenggarakan Sambadana atau Hari Katina. Mungkin tahun ini berbeda ya perayaannya. Seperti biasanya kan kita sekolah minggu ngumpul pada pakai baju putih di sini kan. Terus ada bhikkhu yang ceramah. Lalu udah deh kita ngerayain tuh biasanya. Tapi tahun ini berbeda banget ya, karena hampir seluruh umat Buddha di Indonesia merayakannya tahun ini secara daring, online. Jadi biasanya via YouTube atau manapun mungkin kalian udah ngerayainnya kemarin di wihara-wihara mana secara online seperti itu. Hari Katina ini salah satu timbunan jasa kebaikan kita juga nih. Karena apa? Karena secara nggak langsung kita sudah banyak menimbun karma baik dengan berdana. Kita sudah dapat meningkatkan sada atau keyakinan kita dengan berdana itu. Kayak berdana tadi, berdana obat-obatan, berdana jubah kepada bante, dan lain-lainnya. Oke? Nah, dengan berdana juga kita dapat melatih diri tentang keikhlasan agar kita tidak merasakan kemelekatan terhadap sesuatu. Itu gunanya berdana, apalagi pada bulan Oktober ini ya. Pastinya Hari Katina itu menjadi suatu keberkahan juga untuk kita para umat Buddha, karena yaitu kita bisa menimbun karma baik banyak, karena kan kita secara nggak langsung benar-benar berdana sama Bhikkhu Sangga dong, dan itu kebaikannya luar biasa juga. Oke, Cici mau cerita sedikit aja. Ini sebenarnya asal-usul Katina itu udah ada dari zaman Sang Buddha dulu ya. Ini Cici mau nge-review sedikit aja. Kalau Cici ceritain sih panjang juga ya. Mungkin Katina ini itu waktu di zaman Sang Buddha adalah terjadi ketika Sang Buddha melakukan perjalanan ke Taman Rusa Isipatana di dekat
kota Benares ya. Beliau membabarkan dhamma yang dikenal dengan Dhammacakka Pawatana Sutta. Mungkin adik-adik juga udah pada tahu ya. Nah, kepada siapa membabarkannya Sang Buddha? Kepada 5 orang petapa. Adik-adik masih ingat gak 5 petapanya siapa aja? Yang pertama ada Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Nah, Sang Buddha membabarkan pertama kali dhamma kepada 5 petapa itu. Pokoknya masa penyebaran dhamma telah dimulai ini pada saat itu kan. Tetapi pada saat itu Sang Buddha belum menyatakan masa wasa dan masa katina. Nah, hal ini bisa terlihat dari adanya sekelompok biku yang mengadakan perjalanan pada musim dingin. Kayak bulan Oktober inilah, bulan-bulan ini November gitu-gitu kan. Itu udah jatuh musim dingin, begitupun di sana. Terus sebagaimana yang kita tahu di India sana kan, tempat asal Sang Buddha itu ada 3 musim. Nah, biasanya katina itu jatuh pada musim dingin. Kan kalau di India ada musim dingin, musim panas, lalu musim hujan juga gitu kan. Terus sampai sekarang katina tetap diperingati sebagai upacara persembahan jubah kepada sangga yang telah menjalani masa puasanya di suatu wihara. Tadi selama berapa adik-adik? Selama 3 bulan ya. Jadi setelah masa puasa berakhir, umat Buddha memasuki masa katina atau bulan katina. Dalam kesempatan tersebut, selain memberikan persembahan jubah katina, umat Buddha juga berdana kebutuhan pokok para biku yang tadi sudah kita jelasin tadi ya. Kayak misalkan perlengkapan biku lah, perlengkapan wihara juga dan lain-lainnya gitu. Terus dengan kita berdana juga di hari katina, kita juga sama saja sudah melakukan perkembangan dan kemajuan bagi agama Buddha. Oke, pokoknya jadinya di hari katina itu ada hubungan yang harmonis lah antara biku dan umat awamnya seperti yang tercermin dalam masa katina ini. Pokoknya di bulan katina ini kenapa dirayain? Karena bulan katina merupakan suatu berkah dalam kehidupan ini. Katina memang memberikan banyak makna deh yang mendalam bagi umat Buddha. Kira-kira seperti itu ya asal-usulnya. Oke, jadi langsung aja ke intinya tadi yang sudah Cici jelasin. Jadi katina itu, kita merayakan katina salah satunya adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas bimbingan dhamma kepada para biku sangga. Oke, jadi masa katina itu tahun ini jatuh pada 2564 tahun Buddhis atau 2020 ya kan tahun ini, dan sudah berlangsung kemarin ya, sudah selesai masanya dari 3 sampai 31 Oktober. Oke. Nah, berhubung soal katina itu kan berdana ya. Jadi mau ngelurusin lagi tentang berdana. Berdana itu benar-benar sangat baik dilakukan dong, terutama apalagi pas masa bulan katina ya, karena berdananya itu akan membawa berbagai manfaat yang sangat besar untuk kita, apalagi di bulan katina, baik duniawi dan spiritual kita nih. Walau dalam kesusahan sekalipun, kalau kita berdana maka perbuatan baik itu nggak akan sia-sia dong untuk kita dan tidak akan merugikan kita juga. Oke? Nah, Sang Buddha juga menegaskan juga kepada kita, kepada semua siswanya untuk melatih diri dalam berdana dan kedermawanan. Jadinya ya kita kayak tadi Cici jelasin, berdana melatih kita untuk tidak melekat terhadap sesuatu apapun. Kita berdana juga melatih keikhlasan, ya kan? Ketika mempraktekkan berdana, maka berdana itu ada 5 faktor ya sebelumnya. Apa sih yang hendaknya dimiliki kita sebagai biar bijak gitu berdananya gimana? Yang pertama, biar dananya bermanfaat maksimal, kita harus melihat juga 5 faktor yang mesti kita ketahui adik-adik. Nah, biasanya Cici mulai ya dari faktor pertama, berdana dengan keyakinan. Nah, sebelumnya kita harus berdana dengan keyakinan. Kalau kita nggak yakin ya percuma dong kita berdana, karena tidak mungkin manfaatnya tidak maksimal. Jadi yang pertama, kita sebelum berdana kita harus yakin dulu. Oke? Kita harus membawa keyakinan dulu nih. Yang kedua, berdana dengan penuh hormat. Kayak tadi contohnya di bulan katina, berdananya kepada siapa? Kepada biku sangga. Lalu yang ketiga ada berdana di saat yang tepat. Yang tepat di mana ya? Mungkin setiap tahun kita kan ngerayain katina juga sih. Walau berdana itu tidak dilakukan
tidak harus dilakukan setiap bulan Katina aja, enggak, berdana tuh bisa kapan aja. Mungkin secara tepat maksudnya nih kita tiap tahun ngerayain Katina. Nah itu mungkin kalau kita menyia-nyiakan hari Katina, kita nggak datang untuk berdana kepada Biksu Sangga kan sayang juga kan, karena itu kan karma baiknya juga sangat besar. Lalu yang keempat itu berdana dengan pikiran, sekedar untuk memberi. Jadi kita harus ada niat juga nih, pikiran kita terhara, saya harus berdana, saya mau berdana, saya mau mempersembahkan ini misalkan kepada Biksu Sangga, harus dengan penuh ikhlas juga ya. Pokoknya harus dengan pikiran yang ikhlas, yang tidak melekat gitu. Karena kan di dalam agama Buddha kita juga diajarkan oleh Sang Buddha harus melatih pikiran, mengembangkan pikiran. Contohnya apa? Dengan cara bermeditasi. Iya dong, kalau misalkan kita, mungkin di dalam agama Buddha, mungkin kalau misalkan kita kan karma itu adalah, misalkan karma, kita berbicara tentang karma. Karma itu adalah perbuatan yang dilakukan baik melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran. Jadi kalau kita aja misalkan terhadap sesuatu kita sudah berpikiran buruk, maka kita secara nggak langsung bisa menimbulkan karma buruk juga, seperti kita berdana. Kalau pikiran kita nggak ikhlas atau gimana-gimana, tidak penuh niat dan keyakinan, ya mungkin manfaat dananya itu tidak akan maksimal gitu loh. Bisa saja itu malah menimbulkan karma buruk untuk kita. Maka dari itu Sang Buddha selalu dari dulu mengajarkan kita untuk selalu mengembangkan pikiran agar kita juga terhindar dari karma buruk, karena kita sudah berpikiran buruk gitu terhadap sesuatu sebelumnya. Itu nggak boleh ya adik-adik, kita harus selalu berpikiran positif. Kalau kita berpikiran buruk sama orang, otomatis ya pasti bisa jadi itu nambah karma buruk adik-adik. Makanya di sini Sang Buddha selalu ngajarin untuk kita selalu mengembangkan pikiran. Salah satunya apa? Dengan bermeditasi. Nah, sudahkah adik-adik bermeditasi nih di rumah? Nah, kalau belum bisa tuh tiap hari meditasi. Kayak misalkan 5 menit aja ya nggak apa-apa. Karena kan manfaat meditasi banyak banget. Salah satunya buat bikin pinter, biar kita lebih berkonsentrasi lagi. Apalagi kan adik-adik masih sekolah ya, semuanya nih rata-rata. Nah itu juga harus dikembangkan. Itu sih salah satunya. Oke, kita lanjut ya. Ini Cici mau melanjutin berbahas tentang tadi itu yang keempat ya, dan yang terakhir. Nah yang terakhir, yang kelima adalah berdana dengan tidak menghancurkan orang lain dan diri sendiri. Itu. Terus itu tadi ya 5 manfaat berdana agar kita maksimal. Nah sebaiknya sebelum berdana kita harus melakukan 5 hal itu. Nah seseorang yang suka berdana itu diibaratkan seperti air sumur yang akan berguna. Seberapapun air yang diambil, maka airnya akan terus bertambah dan airnya menjadi bersih. Jadi ibaratnya kita punya gelas, terus isinya penuh ya. Kalau misalkan kita nggak isi-isi, maka lama-lama dia akan kosong dong isi. Terus gimana caranya? Ya kita harus ngisi lagi, harus menambah lagi perbuatan baiknya, harus lebih banyak lagi berdana seperti itu. Karena berdana di dalam agama Buddha itu sangat penting banget ya, khususnya untuk kita para umat nih. Kita harus rajin-rajin berdana supaya apa? Banyak kan manfaatnya. Tadi Cici udah bilang tuh manfaatnya apa. Oke, jadi tadi Cici nge-review ya yang berhubungan dengan hari Katina ya berdana. Jadi intinya adalah pentingnya berdana itu untuk melatih batin melepaskan apa yang kita miliki. Jadi kita diajarkan untuk tidak melekat ya adik-adik. Pasti berapapun dana yang kita miliki, dana nggak harus berupa uang ya, macam-macam. Nah sebelumnya di sebelumnya kan Cici udah pernah sharing juga tuh, tapi lain topik, nanti adik-adik bisa nonton ya. Itu sebelumnya itu Cici ada ngejelasin berdana itu macam-macam, nggak cuma secara uang atau apapun ya. Mungkin adik-adik juga sudah paham. Maka dari itu dengan berdana kita akan memperoleh kebijaksanaan baik di duniawi maupun nanti di spiritual atau dimanapun. Jadinya penting banget ya untuk kita berdana. Jadi Cici rasa segitu dulu pembahasan Hari Katina pada hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, jadi Hari Katina merupakan hari berdana kepada para Biksu Sangga yang
sudah melewati masa wasanya. Tadi dia sudah wasanya itu masanya 3 bulan ya. Terus udah sih gitu aja, dan Cici punya kutipan bagus nih untuk adik-adik. Ada di kutipan ini Cici ambil dari Nindikanda Sutta. Nah, bagian Samyutta Nikaya 1 ayat 2 yang bunyinya, wajah cantik, suara merdu, kemolekan dan kejelitaan, kekuasaan, serta mempunyai banyak pengikut. Nah, semua itu dapat diperoleh dari pahala berbuat baik, yaitu berdana. Jadi alangkah sangat pentingnya ya, berdana pun ada di Sutta ini loh, Sutta Sang Buddha yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha. Jadi sejak zaman dahulu ya, Sang Buddha tetap selalu mengajarkan kita untuk berdana sampai sekarang pun. Jadi jangan lupa untuk selalu berdana, apalagi di hari Katina. Bisa nih tahun depan adik-adik, pokoknya setiap tahun jangan sampai melewatkan hari Katina lah. Boleh berdana apapun, nggak harus berdana jubah, obat-obatan, uang, bisa berdana bukan pokok biku lainnya. Oke, jadi sekian dulu sharing Cici pada hari ini tentang Hari Katina. Semoga adik-adik bisa mengerti kenapa tiap tahun kita merayakan Katina. Tadi kan Katina juga merupakan salah satu 4 besar hari raya di agama Buddha ya. Pokoknya sekian dulu sharing Cici pada hari ini. Nanti kita next time bisa ketemu lagi ya di sini. Makanya tetap stay tune terus YouTube-nya Sekarang Subasita. Jangan ketinggalan juga sekolah minggu tiap minggunya. Adik-adik jangan lupa untuk selalu ngikutin SMB Ananda. Oke, selalu nonton terus YouTube-nya, dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian biar tiap minggu kita bisa kebaktian bareng, sekolah minggu bareng walau tetap di rumah aja. Oke, jadi semoga apa yang Cici share tadi dapat bermanfaat untuk adik-adik. Semoga kita dapat memanfaatkan kesempatan di masa Katina ini untuk melakukan kebajikan dan meningkatkan kualitas batin kita masing-masing. Salah satunya tadi dengan berdana ya. Semoga semua makhluk terbebaskan dari derita jasmani dan batin, sehingga semuanya senantiasa berbahagia. Terima kasih adik-adik. Cici ucapkan Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, gimana adik-adik penjelasan dari Cici Jessi? Adik-adik di rumah jangan lupa dicatat ya isi sharing dari Cici Jessi. Jika ada pertanyaan bisa komen di YouTube atau di DM ke GSMB Ananda. Sekian sekolah minggu pada pagi hari ini. Pada pemimpin Patita dipersilakan. Mari adik-adik kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan Parita Namakara Patha secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.